Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai aplikasi Microsoft Excel, khususnya bagi pemula. Kalau kita sudah mengenal tampilan layar, barulah kita mengenal fungsi-fungsi yang ada di layar Microsoft Excel ini. Pertama, kita mengenal selnya dulu. Ini sel A1. Nah, sel A1 akan terlihat di name box. Tapi kalau kita klik, kemudian drag mau ke kanan atau ke bawah, nah gini, lihat dia akan berubah. Lihat di sini ya, saya ulangi lagi. Lihat di name box, dia akan bergerak. Nah, kalau saya klik ke kanan huruf B, 1R kali 2C, jadi 1 row itu kali 2 kolom. Jadi ini ada 1 row, ini 1 baris, tapi ada 2 kolom. Kalau saya klik begini, kemudian saya tarik ke bawah, lihat 5R kali 2C, berarti 5 row, 5 baris kali 2C, ada 2 kolom. Jadi ini ada 5 baris dan kolomnya terdiri dari 2 kolom. Nah, ini disebutnya rank. Jadi kalau satu itu sel, kalau beberapa sel 2, 3, 4, 5 seterusnya 10, baik itu baris maupun kolomnya, itu disebutnya rank. Nah, itu mengenal bloknya dulu seperti ini. Oh, ini sel, kemudian ini rank. Selnya terdiri dari ribuan bahkan jutaan sel sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah itu kita ketika mengetik akan menyesuaikan ukuran teksnya. Misalkan saya ketik nomor, nah, no aja, enter. Jadi kalau no ini cukup dengan ukuran segini, nah huruf kecil ya cukup. Saya ulangi lagi. Nah, ini cara memperkecil dan memperbesar ukuran kolom. Jadi kursornya seperti ini, awalnya tanda plus tapi warna putih, kemudian kita geser ke batas huruf A dan B. Nah, dia akan berubah panah kiri kanan warna hitam. Kalau saya geser ke kanan, jadi klik, tahan, geser ke kanan, dia akan seperti ini, memperlebar. Ketika kita klik, tahan, geser ke kiri atau drag ke kiri, dia akan memperkecil. Itu cara memperbesar dan memperkecil kolom sesuaikan dengan kebutuhan teksnya. Kemudian bagaimana memperlebar baris? Nah, di sini di antara angka 1 dan angka 2, nah ini kita berubah, kursor akan berubah seperti ini. Kalau saya ginikan berarti dia blok baris, jadi panah ke kanan, ketika klik otomatis ke blok. Tapi kalau saya geser lagi ke atas sedikit, nah di antara 1 dan 2, maka dia akan berubah panah atas bawah. Klik, geser. Nah, ini untuk geser. Kalau ke bawah berarti memperlebar, kalau klik, geser atas ke atas, ya, maka dia akan memperkecil. Gitu cara untuk memperlebar dan memperkecil baik kolom maupun baris. Jadi mengenal dasar-dasarnya dulu. Jadi ketika kita mengetik teks, maka di formula barnya juga ada teksnya. Selanjutnya kita bagaimana tadi sudah menambah sheet, tapi ternyata sheetnya kelebihan misalkan. Nah, cukup dengan klik, nah, klik sheet yang akan kita hapus, klik kanan, klik delete, nah akan hilang. Di klik kanan, klik delete, klik kanan, di sheet yang akan kita delete, klik kanan, klik delete. Itu cara menghapus. Kalau tadi untuk menambah sheet, jadi klik new sheet. Nah, ini ada tanda plus. Nah, gitu. Karena tadi kita sudah sampai 1 sampai 5, maka ketika kita hapus sheet berikutnya 6, 7, tapi tinggal judul kita sesuaikan saja. Jadi nama teks ini, teks sheetnya itu kita sesuaikan dengan keinginan kita. Untuk nama sheet kita sesuaikan dengan nama
sheet yang kita inginkan. Jadi caranya tak seperti tadi, klik 2 kali, misalkan ini data 2 misalkan. Nah itu, jadi jangan terpengaruh dengan kata-kata sheet 6, sheet 7 dan seterusnya. Itu memang sistemnya, sistem pembuatan sheet baru di dalam Microsoft Excel. Dia akan continue. Kalau tadi sudah kita buat sheet sampai 5, maka seterusnya ada 6, 7 dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin membuat baris, nah kamu baris. Jadi kita udah memperlebar kolom, memperlebar baris, memperkecil kolom dan memperkecil baris sudah tahu. Kemudian bagaimana kita membuat tabel. Di tabel yang kita akan buat ya harus kita buat garisnya. Jadi kalau misalkan kita terdiri dari nomor, nama, misalkan alamat, kemudian instansi atau sekolah misalkan, kemudian tanda tangan. Nah, misal saja ini. Nah, ini ada teks, ya hanya teks saja, tidak ada garis. Jadi di sini ada teks, tapi tidak ada garis. Walaupun kita terlihat grid garis ini sepertinya ada garis, tapi belum ada garis. Itu hanya alat bantu sistem di Microsoft Excel. Buktinya kita coba buktikan bahwa ini hanya teks saja. Grid atau garis-garis ini tidak ada. Nah, caranya kita print preview di sini. Klik preview, maka akan tampilannya ya seperti ini ketika nanti akan kita print. Seperti ini. Ketika akan kita print ya tampilnya seperti ini. Teks, nomor, nama, alamat, sekolah, tanda tangan. Kita kembali dengan klik ini, panah ke kiri di atas. Kalau kita buat garis, nah kita blok dulu semuanya, karena klik, tahan, geser, kemudian klik. Nah ini untuk border ya, ada border bawah, atas. Nah ini ada border bawah, button, kemudian top, left. Nah, saya all borders. Nah, kita klik all borders. Nah, lihat sini sudah ada garis hitam. Kita coba print preview. Nah, sekarang sudah bergaris. Kalau tadi belum, kalau sekarang bergaris. Nah, itu ketika kita membuat garis. Berikutnya juga sama. Misalkan kita buat garis sampai berapa gitu, contoh aja seperti ini, dan klik. Nah, ketika print preview, maka garis itu juga akan terlihat. Nanti cetakan kita ketika di print lembar kerja kita ya seperti ini. Saya close lagi. Nah, jadi begitu tampilan Microsoft Excel. Jadi jangan terkecoh dengan grid-grid ini. Grid-grid ini adalah alat bantu, garis-garis samar-samar seperti ini itu membantu kita untuk tahu ukuran dari baris maupun kolomnya. Kemudian ketika kita ketik angka 1, saya ketik di sini di A5 angka 1, kemudian enter. Nah, saya klik di A1, kemudian kursor saya akan arahkan ke titik kotak kecil di pojok angka 1 ini. Nah, lihat saya geser, ya berubah nih. Jadi plus putih menjadi plus hitam. Saya tarik. Nah, itu cukup dengan tarik seperti ini, dia akan angka 1-nya menjadi banyak ke bawah. Jadi tidak harus copy paste atau copy paste, tinggal tarik saja langsung menggandakan sel yang kita inginkan. Saya undo. Kalau saya klik ini yang tadi kotak kecil ini, nah kotak kecil ini jadi plus hitam, berubah menjadi plus hitam kursor kita. Tekan tombol kontrol di keyboard. Nah, berubah nih, ada tanda plus kecil.
di samping kursor yang bertanda plus. Nah, seperti gini. Klik, kemudian drag, jadi kontrolnya ditahan, tombol kontrolnya ditahan, kemudian drag atau geser ke bawah. Dia akan berubah 12, 13, 14. Nah, dia akan berurutan. Saya kliknya, mouse kita lepas, kontrolnya biarkan dulu, tahan, maka akan menyusun angka 1 sampai dengan jumlah sel yang kita pilih, 1 sampai 27. Nah, itu kelebihan di Microsoft Excel. Kalau Microsoft Word nggak bisa seperti ini. Begitu juga kalau kita geser ke sebelah kanan, kita klik, kemudian kontrolnya kita tahan, kita geser ke kanan. Nah, kita lepas. Nah, begini, dia akan secara otomatis mengisi angka 1 dan seterusnya sesuai dengan angka yang kita inginkan. Kita kembali. Nah, itu salah satunya kenapa kita menggunakan Microsoft Excel. Ada kemudahan-kemudahan di masing-masing aplikasi yang ada di Office. Selanjutnya, untuk pengaturan teks ada di tengah, di kiri, di kanan, itu seperti biasa sama dengan Microsoft Word. Jadi yang kita akan manipulasi teksnya, kita blok dulu, kita pilih dulu, kemudian kalau ingin di tengah ya klik tengah, kalau yang kiri ya kiri, kan gitu ya, kalau kanan ya kanan. Nah, seperti itu. Kalau mau tebal ya seperti ini, klik bold, kalau itu klik italic untuk miring, klik underline. Nah, kalau untuk garis bawah dan seterusnya. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Di lain kesempatan nanti kita akan berlanjut untuk menggunakan Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di share, juga jangan lupa subscribe, like, dan komen.